Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Judul renungan firman Tuhannya yaitu pemulihan di dalam Tuhan. Diambil dari Mazmur 126 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis pas sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Di sini setiap orang pasti akan membutuhkan yang namanya pemulihan dari Tuhan, baik itu pemulihan dari kesehatan, pemulihan perekonomian, keluarga dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa kunci yang akan kita pelajari bersama-sama untuk dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, dalam ayat 1 dan kedua dikatakan nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ayat 2, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Jadi kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup campur tangan dalam kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita, perekonomian kita, keluarga kita, keuangan kita, dan lain sebagainya, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Yang kedua, kita bersuka cita karena Tuhan telah memulihkan kehidupan kita. Hal ini wajib kita lakukan. Dalam ayat yang kedua dan ketiga dikatakan tadi, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Nah, kita wajib untuk bersuka cita meskipun sedang dalam pergumulan. Kenapa? Karena ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Anak-anaknya senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena sudah ada jawaban pasti bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Yang ketiga, harus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dalam ayat yang keempat dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Mungkin kalau kita lihat batang air kering ini dikatakan di tanah Negeb adalah hal mustahil, tapi Tuhan sanggup untuk memulihkan batang air yang kering. Demikian juga Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan orang-orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memulihkan kehidupan orang-orang percaya. Dan yang terakhir yang keempat yaitu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan pasti akan membawa keberhasilan. Kalau kita lihat di ayat yang kelima dan keenam dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa ketika kita memiliki usaha yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mencari Tuhan dengan lebih lagi, maka kita akan pulang membawa keberhasilan, membawa pemulihan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.